warahmatullahi wabarakatuh. Adalah sakinata fi qulubil mu'minin. Sebelum lebih lanjut, saya menyampaikan isi tausiah di waktu yang singkat menjelang zuhur ini. Ada pesan langsung dari Allah. Ini pesan langsung dari Allah, bukan dari makhluk tapi dari Khalik. Perhatikan kata Allah, wahai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayah bunda, siapapun yang hadir hari ini yang mengaku beriman kepada Allah, buktikan imanmu dengan meningkatkan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini, melainkan pastikan mati dalam kondisi muslim di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Kama qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra. Mohon izin ayah bunda, di ayat yang lain senada Allah menyampaikan pesan yang sama untuk kita yang hadir pada haul ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bunda sayang, ayah yang Ustaz muliakan, mohon izin, lagi-lagi kata Allah, wahai orang-orang yang mengaku beriman, buktikan imanmu dengan bertakwa kepada Allah, dan persiapkan setiap jiwa di antara kami untuk bekal pulang mudik di hari esok. Semua yang hadir hari ini pasti bakal pulang, betul? Semua yang hadir hari ini pasti bakal mudik, betul? Dan sedekat-dekatnya orang mudik pasti bawa bekal, betul? Demi Allah, semua yang hadir hari ini pasti bakal mudik, dan mudik yang paling jauh adalah pulang kepada Allah. Dan Allah minta ketika mudik bawa bekal yang terbaik. Tak ada bekal yang terbaik kecuali ketakwaan di hadapan Allah. Maka bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah sekecil apapun yang kita perbuat, Allah sangat tahu. Mudah-mudahan duduknya ayah bunda di tempat ini, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah. Dan semoga insya Allah dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah. Dan insya Allah semua guru-guru kita, orang tua kita yang sedang kita haulkan di hari ini pun insya Allah ridha dengan kita, dan Allah pun ridha dengan apa yang dikerjakan oleh kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yuk, angkat kedua tangannya, tundukkan kepala. Allahumma Inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu, anugerahkanlah kepada kami ridhomu. Tidak ada ucapan yang terbaik kecuali ucapan alhamdulillah. Kata Nabi, apapun yang Allah berikan kepada kalian, yang zahir maupun yang batin, Allah cuma minta satu, ucapkan alhamdulillah. Allah lebih mencintai ucapan alhamdulillah yang kau berikan dari apapun yang Allah berikan banyak kepada kalian. Maka jangan kurang-kurang baca alhamdulillah ya Rabbi. Dan kalau sudah baca alhamdulillah, jangan ada iming-iming ke belakang, jangan ada alasan ke belakang. Ibu sehat betul kakinya? Alhamdulillah Pak Ustaz, saya kan tiap pagi sering rajin olahraga. Dosa ada itu. Cukup alhamdulillah saja. Gak usah ada iming-iming ke belakang. Kalau sudah ada ke belakangnya itu berarti Allah kecil. Alhamdulillah cukup. Segala puji bagi Allah yang Maha Mengatur. Alhamdulillah ya Rabbi.
Begitupun pertemuan kita pada pagi ini Bapak Ibu, menjelang zuhur ini bukan kebetulan. Memang Allah sudah menakdirkan kita bertemu. Mohon izin, seminggu ke belakang itu saya sempat ngomong dengan Ustaz Syahidan. Ustaz, saya mau konfirmasi pengajian ini. Mau saya gagalin pengajiannya awalnya Pak. Saya nggak bisa datang. Karena tadi malam servis haul di Mesuji tepat bibi saya wafat. Tapi doanya Ustaz Syahidan kuat banget tuh. 2 hari sebelum acara bibi saya wafat, bapak saya, berarti apa? Ayah mertua saya, telepon. Kita nggak usah jadi di Mesuji. Kenapa ya, kata saya? Jauh tempatnya. Kamu juga sibuk. Terus saya bilang, memang saya hari Minggu ada acara juga. Yaudah, kata dia, nanti aja. Hari ke-100. Kata ayah saya, Pak Camat. Padahal saya udah bilang ke Ustaz Syahidah seminggunya, Ustaz izin saya mau konfirmasi. Maksud saya bisa nggak dimundurin acara ini jangan hari Minggu ini. Udah deg-degan aja, jangan nggak datang, dan nggak bisa. Dia WA, dia kasih video, saya nggak berkutik, diam aja saya. Karena saya takut akan mendekat ini. Tapi subhanallah, Ustaz, ada yang maha mengatur dunia ini. Iya. Ada yang maha mengatur Pak kehidupan ini. Maka saya sangat percaya Bapak Ibu, kehadiran kita hari ini bukan hanya karena maunya kita, tapi Allah yang mau kita bertemu. Betul apa betul? Alangkah banyak orang yang tahu acara ini, begitu banyak undangan ditebar oleh panitia, tapi mohon izin kenapa hanya ayah dan bunda yang hadir hari ini. Ini yang disebut dengan qadarullah, inilah takdir Allah. Dan takdir Allah itu rukun iman yang ke-6 Bapak Ibu. Harus percaya paling tinggi. Ini Masya Allah, banyak kawan sahabat saya, para pimpinan pondok, guru-guru saya, Masya Allah. Alangkah banyak ustaz yang lain yang bisa diundang oleh Ustaz Syahidah, tapi kenapa dia ngotot mau saya? Mohon maaf Bapak Ibu, alangkah banyak jaringan Ustaz Syahidah di luar itu. Bahkan beliau itu adalah kakak saya, guru saya, di kampus kakak tingkat saya, lebih alim beliau, lebih soleh beliau. Tapi kenapa dia menggerakkan untuk mengundang saya datang di tempat ini? Wallah, Allah yang maha mengatur Bapak Ibu, termasuk kehadiran. Maka tidak ada ucapan kecuali ucapan Alhamdulillahirabbil. Pak Camat, alangkah banyak undangan camat itu. Dia hanya ke sini, tapi kenapa mau datang ke sini? Berarti Allah yang menggerakkan hati. Mudah-mudahan sehat. Subhanallah. Begitupun guru kita, Gus apa Masya Allah Gus. Jazakallah, jauh-jauh dari Jawa Gus. Alangkah banyak pondok yang bisa Gus datangi. Tapi kenapa memilih ke sini? Allah yang telah menggerakkan hati Gus dan keluarga Gus yang bisa datang ke sini. Subhanallah. Dan alangkah banyak guru-guru yang bisa kita haulkan, tapi kenapa cuma orang-orang yang kita haulkan? Karena Allah yang telah menitipkan rasa cinta kepada kita untuk mencintai guru-guru kita ini, Bapak Ibu. Kalau bukan Allah yang menitipkan rasa cinta itu, gak mungkin kita mencintai guru-guru kita, Bapak Ibu. Maka kalau masalah haul, sebetulnya mohon maaf, Bapak Ibu paham dibanding saya. Apalagi yang menganggap tradisinya orang-orang NU itu dah khatam masalah haul. Tidak usah bicara hukumnya, tidak usah bicara kenapa dan kenapa harus ada haul. Itu semua kita sudah paham bahwa haul itu adalah menteladani, bukan hanya mengikat akan kematian. Kalau bicara masalah kematian, semua kita juga pasti bakal mati, betul nggak? Mohon izin semua yang hadir hari ini, dan jangan punya anggapan yang tua matinya duluan, yang muda matinya belakangan. Karena banyak fakta, yang muda matinya duluan, yang tua matinya. Setuju? Tapi biasanya yang tua duluan matinya, Bapak. Jangan pernah bicara mohon maaf, yang kaya matinya belakangan. Banyak yang kaya duluan, yang miskin belakangan. Kalau yang kaya mati belakangan, nggak wajar kayaknya. Kalau orang miskin mati duluan wajar, apa yang mau dicari dunia ini? Kalau orang kaya mati belakangan wajar, duitnya masih banyak. Nah orang miskin nggak mati-mati ini kan? Kenapa? Allah lebih mencintai kepada manusia dipanjangkan usianya dibanding orang kaya banyak hartanya tidak panjang dulu. Subhanallah. Mohon maaf, jangan punya anggapan yang sakit matinya duluan. Bisa jadi yang sehat ini Bapak Ibu, bisa jadi duluan.
Yang pasti haul sebetulnya mohon izin bukan hanya bicara tentang almarhum yang telah meninggalkan kita, tapi mengingatkan kita juga Bapak Ibu bahwa kita pun yang hadir hari ini pasti akan pulang. Ya Allah, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bapak-bapak, ibu-ibu yang di kursi, yang di bawah, yang di panggung, Ustadz juga. Allah karim. Itu mati katanya. Kalau Ustadz bukan mati bunda atau wafat. Ustadz mati anjing mati. Apa bedanya Ustadz sama anjing? Kalau Ustadz wafat yang sopan dikit sama guru. Nah ini Ustadz saya mengajarkan kita harus adab kepada guru. Subhanallah. Maka ayah bunda bapak ibu, apa yang esensi mesti kita munculkan dalam acara haul mahabbah, kecintaan. Ini tema sebenarnya. Orang hidup, orang telah mati, dia butuh mahabbah. Termasuk mohon maaf, guru itu kenapa mau ngajar? Karena punya mahabbah. Kenapa murid itu tunduk dan patuh dengan guru sami'na wa ata'na? Karena dia punya mahabbah. Dan demi Allah Bapak Ibu, tidak ada mahabbah yang mesti kita puncak kejar kecuali hanya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, kalau guru-guru kita tidak punya mahabbah kepada Allah, gak mungkin bisa menggerakkan kita yang muridnya mahabbah kepada guru kita. Demi Allah, percaya Bapak Ibu sama saya, lebih cinta Allah dengan kita dibanding suami ibu dengan ibu. Lebih cinta Allah dengan kita Pak dibanding istri bapak dengan bapak. Coba Bu, lebih cinta Allah dengan kita dibanding cintanya orang tua sama kita anaknya. Dan lebih cinta Allah dengan kita dibanding kita dengan kedua orang tua kita. Kenapa? Karena hakikatnya mahabbah itu dikasih oleh Allah. Dikasih oleh Allah Pak. Allah punya sifat namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Mohon maaf, saking Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, maka Allah tebarkan Rahman Rahimnya kepada makhluk sehingga makhluk bisa punya Rahman dan Rahim Bapak Ibu. Ustaz mau tanya, sederhana aja. Ibu cinta sama anak, ngurusin anak itu lelah apa capek? Sarwabaya. Ngurusin anak itu lelah, capek apa enggak? Tapi kenapa mau diurusin juga? Wah, karena Allah telah menitipkan rasa cinta kepada ibu, kepada anak. Coba, yang sakit anaknya, yang gelisah ibu dan bapak. Betul? Betul. Allah menitipkan. Andai kata Allah mencabut rasa mahabbah dari orang tua, gak mungkin cinta sama anaknya. Percaya, capek ngurusin anak tuh. Dari awal sampai dia kuliah, sampai dia berumah tangga, belum tentu anak udah gede mau ngurusin orang tuanya, betul? Tapi kenapa ibu mau ngurusin? Karena Allah menitipkan rasa cinta kepada ibu dan anak. Mohon izin, Pak, yang di belakang izin, Pak, Bapak, Ustaz mau tanya, Pak, Bapak cinta sama istri? Cinta. Cinta sama istri. Kira-kira istri kita itu Pak, mohon maaf, mengecewakan atau menyenangkan? Menyenangkan juga lah. Mengecewakan kata dia. Tapi kenapa Bapak bertahan dengan istri Bapak? Mohon maaf, bukan kalau Bapak terpaksa. Allah yang telah menitipkan rasa cinta kepada Bapak untuk cinta dengan istri. Kecewa sayang lah. Dan kalau itu Bapak bertahan sampai sekarang, Bapak bubar. Bubar Bapak Ibu kita ini. Allah menitipkan rasa cinta, Allah menitipkan rasa sabar kepada Bapak, sehingga Bapak sabar menyikapi istri kita, termasuk ibu. Ibu kenapa harus cinta dengan Bapak? Padahal ngeselin Bapak itu. Ngeselin kan, lihat mukanya enak, udah tua, peot pula. Tapi kenapa masih bertahan dengan Bapak?
rasa cinta kepada ibu, rasa bangga, senang. Sebenci-bencinya ibu sama bapak, kalau bapak mati ibu nangis enggak? Pasti nangis. Walaupun ngeselin bapak itu, ngejengkelin, kalau mati suami ibu pasti nangis. Kenapa? Allah menitipkan rasa cinta dengan hati ibu. Pak Ustadz mau tanya, bapak kalau istri bapak mati, bapak nangis enggak? Nangis. Apa dijawab lagi? Kelihatan ini. Perempuannya gak pernah diam di rumah. Ini urusan saya dengan bapak, kenapa ibu yang nyaut? Kebiasaan. Santai pak, santai pak. Saya bela pak. Santai aja. Masya Allah. Mohon izin pak, secinta-cintanya mohon maaf istri kepada bapak, bapak dengan istri, secinta-cintanya anak dengan orang tua, orang kepada anak. Kalau orang tua mati, kalau pasangan mati, diantarin ke kuburan. Kira-kira yang cinta dengan kita, ibu tadi nangis kalau bapak mati. Sekarang bapak dibawa ke kuburan, dikubur jenazahnya. Kira-kira ibu yang nangis ikut masuk apa pulang ke rumah? Kenapa ibu begitu? Karena cinta, ikut ke dalam. Jadi kolektif. Sudah di Kabupaten Perhatikan bapak ibu. Saya bukan guyon. Ini saya bicara masalah maaf. Mohon maaf. Tidak ada yang maha mencintai kita kecuali Allah. Orang yang dekat dengan kamu akan berpisah. Orang yang setia dengan kamu akan ada waktu berpisah. Ada yang tak akan pernah berpisah. Siapa? Allah. Cintai Allah. Allah tak akan pernah meninggalkan kita. Kita bisa menyendiri, tak ada kawan. Yang setia denganmu akan memisahkan diri. Yang sayang dengan kamu ada batas sayangnya. Tapi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Ustaz Syahidah mohon izin Ustaz, saya nggak akan banyak cerita di sini. Saya ingin ngajak jamaah saya lebih mencintai Allah. Ustaz, kalau jamaah sudah cinta sama Allah, nanti Allah gerakan dia cinta sama Ustaz. Mohon maaf. Kenapa kita cinta sama guru, Gus? Karena Allah telah menggerakkan cinta jamaah cinta dengan guru. Kita ini tidak mau dieluk. Guru yang mau dipeluk, digulung-gulungkan, mohon maaf itu jadi Tuhan kedua bagi diri. Enggak boleh. Kecintaan sama guru itu karena kita punya mahabbah kepada Allah. Kita mencintai guru karena guru kita mencintai Allah. Itu doa yang saya baca tadi. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yuhibbuka ya Allah. Anugerahkan kepadaku ya Allah untuk mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu. Guru kita itu mencintai Allah, ngajak kita muridnya kembali kepada Allah. Nanti Allah memberikan cinta kepada murid untuk mencintai kepada guru kita. Mohon maaf. Maka cintalah suami karena Allah. Cintailah istri itu karena Allah. Sesuatu yang cintanya bukan karena akan sirna. Kalau bukan karena Allah akan sirna. Gak akan lama. Coba. Bu, pernah kecewa? Pernah kecewa? Kecewa karena apa? Nggak dikasih uang. Kalau ngomong sama ibu, Pak, main hati, Pak. Kalau sudah main hati nanti cepat dirasakan di hatinya akan terasa. Oh ya Allah, anak ada banget sama. Bu, Apa kata Pak? kenapa kita kecewa? Pengajian ya. Enggak ingat ya. Tahu deh Ini jawabannya. ini Kenapa dia. kita kecewa? Itu mau bawa HP ini Om Mani ya. Perhatikan, Teleponnya Om Mani. kita itu kecewa Iya. karena kita berharap bukan kepada Allah. Selagi berharap dengan manusia, tunggulah kekecewaan. Kalau kata adik saya, kata Ustaz Iman, kalau berharap dengan manusia itu namanya patah hati yang disengaja. Apa HP ini? Ya, Adanya dia. maka perhatikan, Ibu, kenapa kita kecewa? Karena kita terlalu berharap kepada orang lain, bukan kepada Allah. Makanya mohon izin Bapak Ibu, ketika patah semangat, ketika tak dihargai oleh orang lain, balik ke asal mula. Untuk apa kita berdiri? Untuk Allah kan? Biar Allah yang memberikan penghargaan, bukan manusia. Pada lemu ya. Pak,
Sering kan kita berbuat baik, kadang nggak dihargai sama istri. Ibu sering kan sudah baik sama suami, tapi kok suami nggak pernah hargain kita, sudah. Terus yang putus asa, pernah ngerasa begitu? Bu, teruslah berbuat baik, karena kita berbuat baik itu agar Allah Ya, yang masih maha baik direkam. tambah baik. Kalau ibu berbuat baik karena pengen suami baik dengan ibu, belum tentu. Bakal banyak kekecewaan dalam hidup. Teruslah berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik. Teruslah didik anak-anak kita. Walaupun nanti kita belum punya perhitungan anak berbakti apa tidak, karena Allah merintahkan kita berbuat baik sama anak. Setuju? Karena acap kali mohon maaf, cukuplah Allah memberikan penghargaan dengan kita. Karena harga manusia sekedar pujian, itu meruntuhkan kepercayaan di hadapan Allah. Saya sering belajar begini, belajarlah dari Suaranya keras enggak ya? gula. Apa bu? Gula itu terasa, tapi kadang nggak pernah disebut. Pak, ada kopi pahit. Pahit. Kopi Pahit. pahit. Yang pahit itu apanya? Kopinya. Kopinya. Tapi ada kopi manis. Yang manis itu apa? Tapi kenapa nggak disebut gulanya? Iya. Betul? Mohon maaf. Kopi pahit, yang disebut kurangnya kurang apa? Kurang gula. Kenapa? Kopi enak, yang disebut apanya? Kopinya. Kenapa gulanya nggak disebut? Mohon maaf, ada orang diabetes yang disalahkan apa? Gula. Gula itu, masya Allah, kadang tak disebut, padahal dia berjasa. Acap kali kita juga begitu, Bapak. Belum tentu rumah tangga itu bisa akur kalau nggak ada ibu. Tapi acap kali kita nggak pernah dihargai dan nggak pernah dilihat posisi kita. Tapi Allah tahu apa yang kita perbuat. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, tidak ada yang mesti kita kejar hari ini kecuali cinta Allah. Cinta Allah. Belajar mencintai Allah. Karena kalau sudah belajar mencintai Allah, tak akan ada kehilangan, tak akan ada kekecewaan, nggak akan ada namanya stres. Kenapa? Karena Allah pasti menghargai dengan kita sekecil apapun penghargaan kita. Betul? Maka mohon izin Bapak Ibu, satu waktu kita akan ada pada fase begini nih Bapak Ibu. Hidup ini ngerasa takut. Takut. Sampai mungkin mohon maaf, apalagi yang pada usia 40-60 tahun ke atas. Akan ada di mana kita, Ustaz, saya udah 60 tahun, kayaknya bakal mati bentar lagi. Takut sakaratul maut. Takut nanti itu mati di alam kubur sendirian. Mungkin akan datang malaikat semua. Kadang-kadang ngerasa takut, dingin rasa. Dosa saya banyak. Takut Bapak Ibu. Dan ini pernah muncul ketika zaman sahabat. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sedang takut dengan mati. Saya belum siap mati. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, tak ada satupun manusia yang bisa menahan kematian. Betul? Tapi kata Nabi, solusinya adalah belajar untuk mencintai Allah. Bu, Pak, belajar untuk mencintai. Kenapa? Karena Allah yang selalu menggenggam hidup kita. Hidup punya Allah, mati punya Allah. Betul nggak? Mana ayatnya? Surat Tabarak ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. dimulai dengan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala Kulli syai'in qadir. Maha suci Allah. Allah yang menggenggam semua kerajaan di langit dan di bumi ini, dan Allah yang maha menguasai semua takdir apapun yang terjadi karena kehendak Allah. Dan dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati, atau menciptakan mati dan hidup. Ternyata mati dulu baru hidup. Jadi ujung nanti itu tuh hidup Pak, bukan mati, hidup kita itu nanti. Ini almarhum ini Bapak Ibu, jasadnya yang mati, ruhnya hidup. Makanya kenapa dihaulin? Dihaulin itu bukan berarti mengenang kematiannya, bukan, tapi menghidupkan kebaikan-kebaikannya, menghidupkan teladan-teladannya.
meneruskan perjuangannya. Itu disebut dengan al-hayat, hidup. Makanya ujung kita tuh bukan mati, Pak, hidup nanti tuh kita itu. Kalau kita kan tahunya mati selesai, enggak. Al-maut baru al-hayat, mati dulu, udah mati dihidupkan kembali. Jadi ujungnya hidup, Bapak Ibu kita itu. Allah yang menggenggam hidup dan mati. Jadi jangan gelisah dengan dua itu. Allah yang ngatur rezeki, jangan cemas dengan rezeki. Tugas kita hari ini adalah tentang bagaimana kita bisa mendapatkan ridho Allah, cinta Allah, mahabbah dari Allah. Maka gimana Ustaz biar kita bisa mencintai Allah? Jawabannya cuma satu. Gimana Bu cara mencintai Allah? Jawabannya cuma satu. Ibu buka, Bapak buka surat Ali Imran ayat 31. Itu jawabannya. Ini penutup ceramah saya. Perhatikan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini jawaban dari Allah. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, viralkan Ustaz Syahidah kepada jamaahnya. Apa ini Ustaz diviralkan? Jika kalian mencintaiku, kata Allah, ikutin Nabi Muhammad SAW, maka aku akan mencintai mereka, kata Allah. Dua hadiahnya, aku akan ampuni dosa dan aku akan berikan ampunan kepada mereka. Aku berikan rahim, kasih sayang dalam hidupnya. Syarat pertama, kalau pengen dicintai oleh Allah, cinta Nabi Muhammad. Maka kita baca salawat. Ustaz, kita kan gak pernah ketemu dengan Nabi. Iya, kita gak hidup sejaman dengan Nabi. Walaupun terasa, ini udah mau masuk maulid bentar lagi nih, saya ingatkan nih. Perhatikan, Nabi itu memang gak pernah sejaman dengan kita hidupnya. Walaupun semua yang diciptakan ini semuanya ada nurnya Nabi Muhammad SAW. Tapi yang paling ringan, perhatikan ini, Nabi itu punya ahli waris. Nabi itu punya ahli waris. Siapa ahli warisnya? Bukan hanya duriannya, bukan hanya istrinya, bukan hanya anaknya, bukan hanya ponakannya. Nabi itu punya ahli waris, dan ahli waris Nabi itu yang paling bantar adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Ini nama-namanya. Ulama itulah pewaris para nabi. Siapa ulama itu? Orang yang punya ilmu. Ilmu yang bagaimana Ustaz? Kalau soal ilmu semua orang banyak ilmu. Ilmu yang dengan ilmunya bisa takut kepada Allah. Lihat ayatnya. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang punya ilmu. Ilmu yang dengan ilmunya takut kepada Allah itulah ulama. Mohon izin Bapak Ibu. Dan guru-guru kita ini Bapak Ibu, guru yang mengajak kita punya takut kepada Allah, maka mereka adalah pewaris para nabi. Maka itulah kecintaan kita dengan nabi dan kecintaan kita dengan ulama. Maka subhanallah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ustaz, bagaimana mengikuti nabi itu? Tidak ada lain selain sholawat sudah kita bacakan, mencintai guru juga sudah. Yang ketiga, mencintai nabi adalah hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad. Mulai. Gimana Ustaz cara menghidupkannya? Mau diatur pola hidupnya dengan sunnah Nabi. Ayo mulai. Ada sunnah, mohon maaf, kebiasaan yang wajib, namanya ibadah Allah. Ada sunnah yang memang dia tidak wajib tapi dianjurkan, sederhananya. Kalau saya nyebut ada ibadah ritual, ada ibadah yang mungkin mohon maaf ibadah sosial. Apa yang ritual? Perhatikan. Tidak ada kecintaan Nabi yang terbukti dengan Allah yang disebut dengan ritual dibuktikan dengan kita. Ketika menjelang wafat, apa kata Nabi? As-salat, as-salat, as-salat. Ayo jaga sholat. Mudah-mudahan semua jamaah bentuk cinta dengan Allah dan Rasulnya tidak pernah meninggalkan sholat yang lima. Sholat itu zikir Ustaz. Tapi bukan berarti begini, Ustaz kan saya sudah eling sama Allah, berarti nggak usah sholat lagi. Atau blok kalau itu. Hati-hati, hati-hati Pak. Karena sekarang mulai ada tuh aliran begitu. Sholat itu kan bagi orang yang masih tingkatan syariat Pak Ustaz.
Kalau saya udah kiainya kiai tingkat mata sudah nggak sholat lagi, cukup dengan eling aja. Ustaz mau tanya, ada nggak orang yang paling soleh lebih dari Nabi Muhammad? Nggak ada. Nggak ada kok. Ada nggak orang yang paling soleh, paling mulia di tingkatan manusia yang lebih Nabi Muhammad? Nggak ada. Nabi itu stempel dari Allah ini. Nabi itu sesoleh Nabi, seeling-elingnya Nabi gak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Makanya itu kenapa sholat masuk ke Islam. Sekarang yang hadir hari ini, mohon maaf, kita Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum tentu, dosa banyak, benar betul? Kalau mati pasti dihisab. Terus apa alasan Bapak Ibu nggak sholat di hadapan Allah? Nggak ada. Maka mohon maaf. Jaga itu yang pertama. Sampai-sampai mohon maaf. Sholat itu adalah bentuk komunikasi dan kecintaan dengan Allah. Saya kalau bilang begini, Anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat. Aku ini adalah Allah, Tuhan kalian. Tak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dengan cara apa? Sholat kepada aku. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau pengen melihat seorang hamba itu cinta dengan Allah secara real, itu ada lihat ketika sholatnya. Itu adalah bukti ibu sedang cinta dengan Allah. Apa? Menyembah dalam sholat. Dan kalau pengen tahu Bapak Ibu, tidak ada yang paling perhatian Allah kepada hambanya melainkan ketika hamba itu sholat. Allah sangat perhatian apa yang dibaca dan apa yang dilakukan khusus. Maka harus betah kalau sholat. Makanya kalau pengen caper, apa Bu? Apa caper itu? Cari Kalau perhatian. pengen caper di hadapan Allah, ibu caper pas sholat. So, lamain sholatnya, kuatin sholatnya, tambahin yang sunnahnya, itu caper di hadapan Allah. Jangan buru-buru sholat, dinikmati sholat sebagai doa. Tambah itu bukan nambah rakaat, bukan. Ibu tambahkan dengan yang sunnahnya. Maka saya ini sekarang Bapak Ibu sedang menyampaikan tentang konsep ibadur rahman. Apa? Ibadur rahman. Apa ibadur rahman itu? Hamba Allah yang dikasihi. Izin Ustaz Syahidah, saya bukan nasihatin nih. Kalau pengen cepat kebangun pondok ini cuma satu, pastikan ada Allah di tempat ini. Luruskan niatnya. Sekarang memang masih sawah-sawah nih, tapi nggak susah bagi Allah menjadikan pondok ini barokah. Cepat. Ini mau dibuat apa tadi? Masjid atau musola? Masjid. Tahun depan harus jadi nih tadi. Amin Bu. Jangan hilang Allahnya. Jangan hilang Allahnya. Belajar dari yang sudah-sudah. Kenapa kita ini tidak bangun Ustaz? Karena Allahnya hilang. Gak bisa manusia mengandalkan kemampuan kita. Siapa kita ini? La haula wa la quwata illa. Rumah tangga bisa hancur kalau Allahnya gak ada. Kecintaan apapun dengan sesuatu, kalau Allahnya hilang hancur Pak. Gak ada. Tapi kalau Allahnya ada, Bapak Ibu mohon izin, apapun dijaga oleh Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Belajar dari guru-guru kita sebelumnya. Maka jangan pernah hilang Allah. Belajar Ustaz. Saya juga sedang belajar. Biasanya usia 40 tahun kita lagi belajar untuk menemukan ujian dahsyat luar biasa. Belajar. Bu, Ibu, saya melihat yang hadir hari ini wajahnya mirip semua. Mirip semua. Bukan hanya perempuan, mirip wajahnya. 3 kemiripan. 1, wajah yang hadir ini kelihatan nih wajah-wajah banyak masalah. Jangan kesinggung. Setuju nggak? Semua kita pasti punya masalah kan? Ya. Yang ngomong juga punya masalah. Jangan dikira nggak punya masalah. Punya masalah. Ustaz Syahidah itu punya masalah di otaknya. Entah apa masalahnya, kita tahu. Semua kita punya masalah. Hidup itu identik dengan masalah. Kalau nggak pengen punya masalah, gampang.
mati kita dunia. Hidup ini masalah. Walanabluwannakum bisyai'in. Aku akan uji kalian. Selesai ini muncul ini, selesai ini muncul ini lagi terus. Ya Allah. Ada yang sedang punya masalah dengan pasangannya? Ada? Pasangannya baik, ternyata masalah dengan anaknya. Ada? Ada. Pasangan baik, anak baik, masalah dengan mertuanya. Ada yang begitu? Ada. Ya Allah. Anak baik, pasangan baik, mertua baik, dengan tetangganya enggak akur. Ada. Subhanallah. Anak baik, pasangan baik, mertua baik, tetangga baik, ekonominya susah. Miskin aja susah. Ya Allah. Anak baik, pasangan baik, apalagi mertua baik, tetangga baik, ekonominya kaya, masya Allah, ada masalah dengan kakak adiknya, nggak aku, sama kakak sama adik datang orang, udah 2 kali lebaran, ada begitu ada? Ya Allah, dengan anak baik, pasangan baik, tetangga baik, mertua baik, kakak adik aku, masalah dengan bestinya. Dengan teman, coba. Betul nggak? Ada aja masalahnya. Kadang-kadang dengan best itu punya masalah. Coba Ustaz mau tanya. Selesai acara ini nanti, ibu berfoto. Fotonya berlima sama kawan kita. Foto berlima. Cekrek. Kira-kira yang 4 cantik, ibu jelek. Dihapus apa diupload? Masalah. Sekarang balik, ibu foto berlima, yang 4 jelek, ibu cantik sendiri, di-upload apa dihapus? Di-upload pasti sama ibu kan? Coba bayangin, masalah dengan besti ada? Ya ada nggak punya masalah? Nih ibu di otak mikir udah pulang dari sini, aduh ini, aduh ini, aduh ini, aduh ini, masya Allah. Perhatikan, kalau nggak dekat dengan Allah, aduh, udah kita nggak bisa menyelesaikan masalah. Ustaz Syahidah, jauh pondok kita tadi. Ini belum jadi masjidnya. Rumah kita juga belum selesai, Ustaz. Ini masih belukar tanah ini. Mau dibuat pondok dari mana ketemunya kalau bukan Allah yang kasih. Percaya nggak? Ini usaha saya pengen buat pesan as-sa'adah, betul ya? As-sa'adah. Tadi saya datang ke sini, ngobrol dengan sebagian di sana. Pondoknya yang mana Pak? Ini katanya pondoknya. Ada tajuk musola depan itu. Ini Pak pondoknya. Terus mana lagi? Ya ini Pak. Mana saudara? Terus apa yang mau dibangun di sini coba? Tapi kalau dengan Allah, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Bisa jadi yang hadir hari ini, Allah gerakkan hati untuk membangun pondok. Mohon maaf, pondok itu titipan, bukan usaha. Titipan dari Allah, termasuk santri kan. Santri itu bukan mau dia, dikirim oleh Allah. Tanya Abi Arsali yang sudah punya pondok lama. Ketika kita ngisi pondok kan, nggak mungkin 100 kan santrinya 2 dulu, 3 dulu. Saya punya pondok Bapak Ibu sudah 2 tahun. Santri pertama mohon maaf cuma 16 orang saja. Masuk tahun kedua naik 23 orang. Masuk tahun ketiga naik lagi 38 orang. Sekarang sudah 70 kan, 3 tahun. Terus saya mikir begini, ya Allah, apalah kurangnya saya ini? Dai terkenal, punya agen Sadiman, dipajang fotonya, tapi kok santrinya dikit. Apa aja? Ada hikmah. Kata Allah, aku tidak mungkin memberikan sesuatu yang kau tidak mampu menyikapinya. Ternyata kita diajarkan untuk merintis itu diajari sama Allah. Kalau datang 1000 santri, kamu gak akan pernah siap langsung. Diajarkan sama Allah. 10 dulu, naik lagi 15. Kenapa? Karena santri itu adalah kiriman dari Allah. Kiriman dari Allah. Nanti kalau kau sudah siap dengan semua ujian yang sudah kau hadapi, merintis itu, nanti akan datang santri banyak. Maka belajar Ustaz untuk dekat dengan Allah. Luruskan niatnya. Ibu-ibu, ibu datang ke sini mau ngapain? Selain ngaji apa? Jangan bilang Allah pulang dari sini ya. Datanglah karena Allah, pulanglah karena Allah.
Jangan sampai Ustaz karena mau ngaji dapat pincup Pak Ustaz. Nanti pincup gak ada ibu kecewa nggak? Udah datang jauh ngaji, udah dapat senai dan besek, kecewa. Tapi kalau sudah karena Allah, sudah Allah ridho dengan apa yang kita datang. Allah ridho dengan kemenangan kita. Maka yuk semua kembalikan kepada Allah. Inna lillahi. Semua yang hadir hari ini wajahnya miring, punya masalah, tapi jangan takut bunda. Semua masalah pasti ada solusinya dan Allah sudah mengatur. Betul? Dua, yang hadir hari ini Ustaz wajahnya mirip semua. Apa Ustaz? Mirip wajahnya ini wajah-wajahnya banyak dosa. Betul? Jangan ngerasa nggak punya dosa. Yang mau muncul banyak dosa. Tapi demi Allah, Allah yang punya statement. Kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah." Wahai hamba-hamba, jangan pernah putus asa dengan dosa kalian. Kalau sekalipun melampaui batas berbuat dosa, kalian Allah berikan ampunan karena Allah pemberi rahmat kepada kita. Bapak Ibu, boleh jadi kendala kita adalah dosa yang pernah kita lakukan. Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Ke depan ayo kita menatap lagi ke depan. Terus melangkah di rahmat dan baik Allah. Gak boleh putus asa. Ustaz, Syahidah, gak boleh putus asa. Deketin Allah terus. Bapak Ibu semuanya, kita pasti punya dosa, betul? Tapi Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Minta ampun sama Allah. Insya Allah ampuni semua dosa kita dan mulai bertobat. Mulai tinggalkan apa yang dibenci oleh Allah dan mulai kerjakan apa yang dicintai oleh Allah. Sekarang yang penting Allah cinta dengan kita. Allah ridho dengan kita. Insya Allah Allah mudahkan setiap urusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mencintai Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi orang beriman itu bukan gak punya masalah, dia punya masalah, tapi Allah kuatkan dalam menyikapi masalah. Gak dibuat stres, gak pengen bunuh diri. Coba lihat Bu, mohon maaf. Angka bunuh diri terbesar di mana coba? Jepang. Itu ada jurnal ya Bu. Jurnal ini Scopus. Angka bunuh diri terbesar itu adalah di negara yang sedang maju ekonomi. Mohon maaf. Cek di Jepang, di Cina, di Amerika, itu yang kata negara maju, angka bunuh dirinya tinggi. Kenapa? Karena mereka tidak punya Tuhan. Dan iman sama Allah. Stres dikit bunuh diri. Dari mana tahunya? Gampang ngeceknya. Dari obat bunuh diri. Dicek apotek di sana itu Pak. Obat yang paling laku satu malam adalah obat-obat untuk bunuh diri. Yang kedua, obat tidur. Kenapa? Mereka nggak bisa tidur dengan dunia ini. Kita mah, Bapak Jumatan bisa tidur, Pak. Oh. Ya Bu ya, kita punya Allah, santai aja. Yang konon ceritanya Indonesia lagi nggak baik-baik saja, jangan takut. Ada Allah. Kita hanya bisa berjalan hidup biar Allah yang ngatur. Kalau buat urusan kita jangan urusan Allah. Allah Rabbul. Mereka banyak duit tapi bunuh diri lah, kita nggak punya duit masih hai. Coba kenapa? Karena kita punya Allah, punya iman. Udah, ayo Saidah bareng-bareng ya, ngajak jamaah ke Allah aja sekarang. Kiai-kiai ngajak jamaah ke Allah. Ud'u ila sabil rabbi. Ajaklah semua ke jalan Allah dengan cara kita bisa. Yang bisa waktu buat pondok, ajak ke Allah. Pak Camat dengan jabatannya Pak Camat ajak ke Allah masyarakat ini. Hati-hati Pak Camat, nggak lama menjabat, lama hisabnya. Pak Camat pensiun bentar lagi, berapa tahun lagi Pak pensiun? 4 tahun lagi. Bapak pensiun 4 tahun lagi. Itu hisabnya belum mulai. Kapan mulai? Bapak mati dimulai hisabnya. Hati-hati pejabat berat. Kita juga sama nih para ustadz ini. Kita belum mati, belum mulai hisab itu. Kita mati belum dimulai hisabnya. Dan bisa jadi mohon maaf, acap kali pensiun belum jadi, mati datang duluan. Cerita Pak Camat, bukan aku turutin Pak Camat. Saya punya kawan Pak Camat, kawan kita. Oh Allah, ini kadang-kadang saya kadang-kadang gitu ya di hati itu Bapak ini. Saya punya kawan, pejabat Pak Camat, di Lampung Tengah. Singkat cerita, mohon maaf, saya diundang
oleh Pak Komang Bupati Lampung. Promoter. Selesai ceramah, saya turun. Jadi kawan kita itu udah lama berkawan dengan di provinsi dulu, diturun ke Lampung sana. Jadi karena dekat dengan Bupati. Selesai ceramah dulu. Assalamualaikum Ustaz, katanya. Waalaikumsalam. Ji, kok di sini? Iya, saya udah 2 tahun di Lampung Tengah, katanya. Oh, sebagai apa? Wah, cerita dia begini. Saking udah lama gak ketemu, ngobrol lama akhirnya. Apa dia cerita? Ji, manggil saya Aji, karena dia umroh Aji banget. Ji, alhamdulillah Ji, saya ini kata dia sudah buat kontrakan di daerah antum. Saya kan rumah di WWU di Korpri. Di sana kan lagi musim buat kontrakan tuh, ada ITERA kan, ada Polda di sana. Pokoknya di sana punya tanah dikit dibuat kos-kosan aja. Iya Pak, kata dia saya punya tanah, saya buat kontrakan. Alhamdulillah sudah dibuat 100 kamar. 100 kamar udah dibuat. Saya tanya, emang sekamar berapa? Ya 7 juta lah katanya. Setahun 7 juta. Jadi kalau 100 berapa? 700. 7 Setahun miliar. 700 juta. 700. Terus apa lagi? Alhamdulillah Ji, kata dia, saya sudah beli tanah 2 hektar kebun sawit daerah Tulang Bawang. Tapi saya jadiin ke orang nanam. Itu kalau setahun dapatnya sekitar 200 juta dari sawit. Sawit 200 juta, kontrakan 700. Terus saya bilang, untuk apa? Buka pensiun. Pensiun. Terus saya tanya, pensiunnya kapan? 6 tahun lagi. Bu, perhatikan. 6 tahun sebelum pensiun sudah nyiapin 100 kontrakan. Nyiapin sawit 2 hektar. Pensiunnya berapa tahun lagi? 6 tahun lagi. Untuk urusan dunia, kita siapkan 6 tahun sebelumnya. Untuk urusan dunia. Apa yang terjadi? Mohon maaf. Belum lama saya pulang berpisah dengan dirinya. 7 hari berikutnya masuk WA ke saya dari istrinya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon doanya. Sudah 3 hari Bapak ini wafat. Perhatikan Bapak, meninggal. Kok bisa Bu? Saya bilang, pulang dari kantor sampai ke rumah kecapean, kemudian Bapak mandi, pas mandi jatuh di kamar mandi, wafat di kamar mandi. Pensiun berapa tahun lagi? 6 tahun. Sudah nyiapin apa? 100 kontrakan, sudah nyiapin 3 hektar kebun sawit. Mati datang sebelum pensiun. Tuh. Ibu pensiun kapan? Enggak ada Apa yang pensiunnya. telah ibu siapkan untuk urusan akal mati esok nanti? Makanya mohon izin Pak. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairul laka min al-ula. Saya bukan nakut-nakutin. Akhirat lebih daripada yang pertama ini. Belum tentu yang kita rencanakan kita dapatkan. Allah yang Maha mengatur. Waktu itu cuma 2 Bapak Ibu. Kemarin sama hari ini. Besok belum tentu milik kita. Setuju? Yang kemarin jadi pelajaran, hari ini silakan dinikmati, dijalani, bahagiakan hati hari ini. Baik dengan kawan, ibu yang masih punya suami, muliakan suami, jangan cerewet sama suami. Ibu pulang itu dari sini sambut ayah, bapak, makanya apa sama suami? Beb. Peluk suami. Kalau sudah lama gak meluk suami, nanti polisi peluk. Siapa tahu besok tinggal ban ya suami. Jenazah maksudnya ibu. Bapak yang punya istri Pak, jangan sewot, jangan cemberut terus sama istri. Tegur istri kita, istri orang kita tegur, istri kita dicuekin. Ya Allah. Istri orang ditanya, istri kita nggak pernah ditanya. Ya Allah. Bu, ditegur suaminya. Buatin air minum, siapin makan, siapin baju. Sebelum nanti bukan menyiapkan kain kafan bagi suami. Ustaz mau tanya, kalau harus mati, ibu mending milih mana? Mending bapak duluan apa ibu duluan? Kenapa bapak duluan? Ayo, tanya. Kenapa bapak duluan? Gak apa-apa. Memang fakta Ustaz. Perempuan itu lebih lama usianya dibanding laki-laki. Makanya ibu, karena bapak itu gak lama, dicintai.
Nggak lama hidupnya bapak itu. Maka cintailah bapak itu. Kenapa Ustaz? Karena ternyata, mohon maaf, kalau laki itu, bapak, kalau ibu itu mati belakangan, kenapa? Karena biasanya perempuan lebih kuat ngurusin anak-anak. Mukanya memang lebih kuat, ibu lebih tahan. Walaupun nafkah dari bapak, ya, tapi ibu lebih tahan perempuan. Tapi kalau laki-laki tanpa istri, ya nggak apa-apa juga, santai aja ya, Pak, kan ada Allah. Iya. Nanti Allah ngasih yang kedua, santai aja. Jadi masya Allah, itu masih bareng, masih bersama, ya, dijaga. Apa? Yuk, sekarang ngaji bareng, sholat bareng, kemana-mana bareng, mau pasangan, akan ada. Apa kata adik saya? Saya sering bilang gitu. Kata adik saya begini, cinta terbaik itu bukan cinta yang menunggu di puncak, tapi cinta yang siap untuk bersama dalam mendaki sampai itu. Betul? Cinta terbaik bukan cinta karena kelebihan seseorang, tapi cinta yang menerima karena kekurangan dirinya. Maka gimana? Teruslah bersama dengan pasangan. Allah harus hidup dalam rumah tangga. Allah harus hidup dengan anak-anak. Tidak ada pendidikan terbaik kecuali kenalkan anak kita dengan Allah. Sekarang berkilah anta maksud waridoka batulu aktini mahabbataka wa ma'afataka. Insya Allah mahabbah haul ini akan sampai kalau niatnya karena Allah, Ustaz. Pondok ini akan cepat terbangun kalau Allah yang hadir. Ustaz akan tambah berkah, semua kiai akan tambah berkah, semua jamaah berkah kalau Allah yang dituju. Tapi kalau sudah hilang Allahnya, akan kandas di perjalanan. Kenapa? Karena manusia rapuh, manusia patah semangat, manusia itu cepat putus asa. Tapi karena Allah lah akan memberikan terus semangat buat kita, dan jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah, bunda, bapak, ibu, cukup ya. Jam 11 saya ceramah, jam 12, 1 jam. Semoga ada manfaatnya. Yang penting, ayo kita balik ke Allah. Cintai Allah, karena akan sampai kecintaan dengan guru-guru kita. Kalau kita mencintainya karena di akhir, mari angkat kedua tangan, tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum nanti